Eli mau memperkenalkan ke kalian. Sebelum Kak Eli mau menyapa nih, orangnya udah ada kayaknya. Beliau adalah Bapak Haji Rudi. Bapak Rudi yang adalah lulusan teknik sipil, lulusan S1 teknik sipil. Sudah, oke, makasih. S2 Magister Manajemen ya Pak ya. Kemudian sekarang sedang pendidikan program S3 juga. Bapak Rudi Kurniawan STMM. Beliau adalah Branch Manager LP3I Tasikmalaya, mulai dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Selain daripada itu, beliau juga Sekretaris Umum Yayasan Mayasari Bakti Utama, pendiri cabang TK Khalifah Tasikmalaya, Direktur CV Astifar, dan pengurus harian yayasan di STT YBSI Tasikmalaya. Kalau gitu, mungkin teman-teman udah pada penasaran nih. Ini yang bakalan share informasi, siapa sih ini? Sepertinya terlihat sangat istimewa gitu, sehingga Kak Eli ingin sekali memperkenalkan nih teman-teman semua. Kak Eli sapa dulu kalau gitu. Selamat siang, Bapak Rudi. Bapak mikrofonnya masih off, Pak? Ya, selamat siang, Pak Rudi. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar teman-teman tuh? Disapa sama Pak Rudinya. Gimana, Pak Eli? Iya, Pak. Sudah bisa dimulai? Boleh. Bapak sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Eli sehat? Sehat, alhamdulillah. Cuma dari tadi ada sedikit gangguan nih audio internet, ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan acaranya lancar dari awal sampai selesai nanti, apalagi bagian-bagian di mana nanti Bapak share informasi ini, kasih materi ke teman-teman yang sudah hadir, kurang lebih sekarang yang bergabung ada 50, mungkin yang lain nanti menyusul. Ya, nanti setelah ini Pak Rudi akan share informasi tentang pendidikan vokasi, lalu setelah itu kita akan interaksi dengan teman-teman semua. Jadi kalau punya pertanyaan bisa langsung disampaikan, mikrofonnya diaktifkan, ataupun lewat chat box. Kali bisa bacakan pertanyaannya, nanti kita bisa konsultasikan langsung sama Pak Rudi. Kalau gitu Pak Rudi, waktunya Eli serahkan ke Pak Rudi. Sekarang silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Mbak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam nuansa virtual ini ya, Mbak Eli ya. Pada kesempatan ini saya senang sekali bisa hadir di dalam momentum webinar ini. Dan saya menyapa peserta dulu. Peserta di sini ada yang daftar itu, data yang saya dapat sekitar 61 orang ya. Tapi yang untuk sampai sekarang sudah 70 Bapak. 70 ya, alhamdulillah. Sebagian besar memang asal Bekasi ya. Dan sebagian besar ya. Ada juga dari Jawa juga ada tuh, saya lihat ya, dari Jawa Tengah juga ada. Ada dari Samarinda juga tadi Pak menyapa. Wah, baik. Kemudian juga saya sapa nih tim PLJ, Kepala Kampus ya Pak Dayam mungkin hadir di dalam ini. Kemudian juga tim marketing dan presenter barangkali hadir. Saya ucapkan semoga sehat-sehat selalu. Amin. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita pada siang hari ini akan membahas topik tentang pendidikan vokasi dan akademik. Jadi pendidikan vokasi ini sekarang sedang tren ya, sedang banyak dibicarakan baik dari kalangan praktisi, dari kalangan mahasiswa, juga dari kalangan pendidikan. Jadi ini muncul pendidikan vokasi ini karena memang banyaknya pengangguran di Indonesia. Jadi kualitas pendidikan di Indonesia ini memang masih jauh ya. Ini kita lihat dari banyaknya atau tingginya tingkat pengangguran di negara kita ini. Sehingga sekarang solusi yang terbaik adalah di negara kita ini
pendidikan vokasi bisa terus dikembangkan. Apalagi sekarang sudah ada Direktorat Jenderal yang baru, yaitu Dirjen Vokasi, yang sampai hari ini terus melakukan sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat, bagaimana ke depan masyarakat lebih memilih pendidikan vokasi sebagai solusi untuk cepat mendapatkan pekerjaan. Baik, saya langsung masuk ke materi. Sebelum kita bahas tentang pendidikan vokasi, mungkin kita lihat dulu fakta dan permasalahan SDM yang terjadi ya di negara kita ini. Di mana nanti pada tahun 2030 ya, kita akan menghadapi namanya era bonus demografi ya. Bonus demografi inilah di mana terjadi lonjakan jumlah usia produktif ya sebanyak 70%. Dari jumlah penduduk Indonesia itu diperkirakan sekitar 293 juta. Berarti ada kurang lebih 200 juta usia produktif ya nanti pada tahun 2030. Usia produktif itu antara usia 15 sampai dengan 64. Di bawah usia 15 itu non produktif dan di atas usia 64 tahun itu adalah usia pensiun. Nah, jadi pada tahun 2030 jumlah usia produktif itu sangat banyak. Sekarang baru mencapai kurang lebih 57 juta ya, kurang lebih usia produktif. Nanti diperkirakan pada tahun 2030 itu angkanya mencapai 200 juta lebih. Nah, jadi agar Indonesia dapat memetik manfaat ya dari ketersediaan SDM yang melimpah ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan. Jadi kunci untuk mengelola bisnis bonus demografi ini adalah yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga adalah pelatihan, ya pelatihan vokasi dan iklim ketenagakerjaan. Nah, untuk itu kualitas pendidikan Indonesia harus bagus ya. Dan ini harus melibatkan dunia industri untuk menyusun kurikulum dan standar kompetensi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pengalaman negara lain, bahwa pada saat mencapai bonus demografi, pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, ya, karena usia produktif lebih banyak dari usia pensiun. Nah, sedangkan negara-negara yang bonus demografinya sudah lewat, ya, seperti Jepang, kemudian Cina, Singapura, sekarang pertumbuhannya melambat, ya, karena lebih banyak usia non produktif. Di Jepang itu sekarang usia-usia kebanyakan usia-usia tua, ya, usia-usia muda sudah menjadi tua semua, ya, sehingga usia produktifnya itu jumlahnya sekarang sedikit. Makanya sekarang kita lihat Jepang itu mulai melambat, ya, begitupun Singapura, ya, dan Cina juga seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah indikator daya saing di Republik Indonesia ini itu sangat rendah, ya. Dari 12 indikator, Indonesia hanya unggul satu sektor, ya, yaitu sektor market size. Jadi pasar di Indonesia sangat besar. Nah, kalau kita lihat Korea, ya, Korea itu skornya 80, ya, kemudian Malaysia 60, Indonesia skornya hanya 40. Khususnya untuk indikator variabel inovasi, ya, karena memang inovasi itu merupakan pilar dari pendidikan. Nah, kemampuan untuk berinovasi dan adaptasi teknologi adalah prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju sesuai visi kita di tahun 2045. Ya, jadi pada tahun 2045 Indonesia harus memiliki SDM yang produktif, ya, harus punya SDM yang memiliki inovasi dan mampu beradaptasi dengan teknologi. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan pekerja tentunya berimbas, ya, pada produktivitas usaha, ya, dan tingkat upah yang diterima, sehingga nilai tambah semakin rendah. Jadi survei Angkatan Kerja tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja itu separuhnya adalah lulusan SMP ke bawah, ya.
kurang lebih 58,27%. Nah, ini tersebar bekerja di sektor pertanian, ya, sektor kehutanan, perikanan. Kemudian juga dari aspek pemanfaatan teknologi, sekarang ini 69,53% itu perusahaan menggunakan internet ya sebagai alat untuk beraktivitas. Nah, dan dari sisi teknologi informasi komunikasi ini menjadi tantangan ya dalam mencapai nilai tambah nasional kita ke depan. Jadi kata kunci atau kunci daya saing adalah kualitas sumber daya manusia. Nah, kemudian dari aspek persaingan kerja juga semakin ketat ya saat ini. Jadi mencari kerja sekarang terasa semakin sulit ya. Berdasarkan penelitian ya, World Economic Forum itu memprediksi akan ada 75 juta pekerjaan yang hilang. Ini akan digantikan dengan teknologi ya pada tahun 2022 mendatang. Artinya kita tidak hanya bersaing dengan sesama SDM, tapi juga dengan teknologi yang semakin berkembang. Jadi kalau SDM-nya nggak kuat atau gitu-gitu aja, maka kita akan hilang. Ya, kita nggak akan bisa bersaing dengan teknologi maupun dengan robot. Nah, untuk itu beberapa hal yang perlu diperhatikan generasi milenial agar dapat ya, bersaing di era global ini adalah yang pertama harus mengembangkan kreativitas, ya. Yang kedua terus berinovasi. Ketiga lakukan kolaborasi, ya. Jadi kompetisi itu dirubah menjadi kolaborasi. Dan yang keempat berpikir gesit atau berpikir cepat, ya, mudah beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat ya perubahannya. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa persaingan kerja ke depan ini sangat-sangat ketat sekali. Nah, kemudian kita sekarang sudah memasuki industri 4.0 ya. Ini akan menumbuhkan lapangan kerja baru. Jadi bukan menghilangkan pekerjaan yang lama, tapi bahkan akan menumbuhkan lapangan kerja baru. Implementasi 4.0 ini bisa menciptakan 17 juta lapangan kerja baru. Ini data dari Menteri Perindustrian ya. Beliau mengatakan bahwa implementasi industri 4.0 ini bisa menciptakan 17 juta lapangan kerja baru. Nah, era ekonomi digital itu memberi peluang tak terbatas bagi para entrepreneur. Jadi peluang terciptanya lapangan kerja sampai 2030 akan mencapai 17 juta, ya, 4,5 juta dari sektor manufaktur, 12 juta service real estate dan turunannya. Jadi kalau otomotif itu ada perbengkelan, ya, komputer itu ada operator dan sebagainya. Nah itu untuk kita ketahui tentang era industri 4.0. Nah kemudian juga kita ketahui bahwa pengangguran terdidik saat ini juga sangat tinggi, ya. Jumlahnya 13,1%, itu termasuk sarjana. Sarjana itu yang menganggur angkanya sudah masuki angka jutaan, ya. Nah, kenapa ini terjadi? Ini ada dua sebabnya. Yang pertama, karena memang kompetensinya kurang, ya. Kompetensi kurang karena kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian juga yang kedua faktornya adalah jumlah lapangan pekerjaan yang sebetulnya jumlah lapangan pekerjaan itu terus bertambah. Tapi SDM yang mampu untuk bekerja itu yang memiliki keterampilan itu yang sedikit, ya. Nah, jadi permasalahan ini karena kurikulum S1 itu terlalu menekankan pada pengajaran akademik, ya, sehingga hasil akhirnya membuat mental sarjana itu hanya mencari kerja, ya, bukan bagaimana menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau pendidikan vokasi yang diperbanyak adalah prakteknya, ya. Jadi kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi jumlah pengangguran intelektual tidak sebanyak lulusan sarjana, ya, untuk pendidikan vokasi ini. Kemudian yang keenam adalah kebutuhan tenaga terampil itu pada tahun 2030
jumlahnya sangat signifikan, yaitu 113 juta. Ini hasil riset ya. Nah, saat ini tenaga kerja terampil Indonesia baru berjumlah 57 juta orang. Jadi ada sekitar 60 jutaan lagi ya pada tahun 2013. Informasi juga menunjukkan bahwa Indonesia harus giat ya mencetak tenaga terampil melalui pendidikan vokasi. Nah, ini hasil dari penelitian dari himpunan alumni Universitas Negeri. Dan yang lebih penting lagi adalah harus memiliki sertifikasi kompetensi dari industri. Kemudian juga permasalahan yang ketujuh adalah mismatching antara kurikulum dengan kebutuhan industri. Jadi kurikulum itu harus link and match ya. Lapangan kerja itu sebetulnya banyak, setiap hari ada lowongan pekerjaan. Namun orang yang sesuai keinginan industri yang sangat terbatas ya. Jadi bukan lowongan kerja yang sedikit, tapi orang yang mampu, orang yang memiliki skill lah yang kurang. Ya, kalau jumlah perusahaan setiap tahun meningkat ya. Jadi rata-rata setiap tahun itu Indonesia tumbuh jumlah perusahaan itu kurang lebih 450.000 perusahaan. Nah, sementara lulusan sarjana ya setiap tahun itu sekitar 350 orang. Nah, jadi sebetulnya lebih banyak jumlah perusahaan yang tumbuh daripada lulusan sarjana. Nah, kenapa masih banyak pengangguran di sarjana? Ya karena tadi, karena lulusan sarjana tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan dunia industri. Nah, itu tujuh permasalahan ya yang kita lihat terjadi di negara kita ini. Dan sekarang juga persepsi masyarakat terhadap pendidikan vokasi ini juga sangat rendah gitu. Karena di image masyarakat bahwa pendidikan vokasi itu pendidikan yang singkat ya. Padahal pendidikan vokasi itu bisa melanjutkan sampai tingkat yang lebih tinggi ya, bisa ke S1 terapan, bisa ke S2 terapan, bahkan bisa sampai ke D3 doktor terapan. Ya. Dan juga persepsi di masyarakat bahwa lulusan pendidikan vokasi ini kalau bekerja itu posisinya menempati posisi yang rendah, ya. Jadi gajinya rendah. Nah, makanya sekarang pemerintah merubah mindset ya, mindset masyarakat bagaimana ke depan pendidikan vokasi ini lebih diminati. Beberapa tahun ke depan kita akan menyaksikan bahwa akan banyak lulusan SMA yang akan memilih pendidikan vokasi ini. Oke. Masih ada waktu, Eli? Ya, Pak. Masih Pak, silakan Pak. Masih mau ditanyain? Slide-nya nggak baca. Nggak baca. Belum. Sebentar ya, ada ini slide-nya nggak muncul di monitornya. Ya. Apa ya? Belum. Oh, ada. Baik, udah ya. Jadi udah muncul. Jadi kita masuk pembahasan tentang pendidikan vokasi ya. Jadi solusi dari segala permasalahan tadi adalah mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa pemerintah harus memajukan pendidikan vokasi ini. Jadi penting untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang siap ya kerja di industri. Jadi faktor terpenting adalah kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
dan harus melibatkan dunia industri untuk bersama-sama mengembangkan SDM di Indonesia. Jadi pendidikan vokasi itu adalah pendidikan terapan, ya, pendidikan yang berbasis kompetensi, pendidikan yang berbasis keterampilan. Itu didapat dari politeknik, ya, dari akademi atau dari akademi komunitas juga, kursus dan pelatihan. Ini menyangkut program diploma 1, diploma 2, diploma 3 sampai diploma 4, kemudian sarjana, kemudian magister terapan dan doktor terapan. Nah, kemudian juga kita mengenal pendidikan akademik, ini mengarah kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ya. Nah, yang didapat dari universitas, institut, dan sekolah tinggi. Ini mencakup sarjana atau S1, magister, strata 2, dan doktor strata 3. Nanti kita akan bahas tentang perbedaannya, ya. Perbedaan akan lebih jauh kita bahas nanti. Ada satu lagi yaitu pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi ini adalah pendidikan setelah lulus S1. Jadi ketika kita memerlukan pendidikan khusus, memerlukan persyaratan keterampilan khusus, maka melanjutkan lagi pendidikannya kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Ya, seperti kita kenal dengan profesi dokter spesialis, ya, kemudian psikolog, kemudian ada lagi akuntan publik dan lain sebagainya. Nah, struktur perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ada 3, ya, ada 3 jenis pendidikan itu. Yang pertama akademik, ya, yaitu dia menyelenggarakan program sarjana, kemudian magister dan doktor. Jadi sebetulnya tidak ada lagi sekarang istilah S1, S2, S3. Ya, menurut informasi yang kita dengar dari Dikti, bahwa sekarang tidak lagi istilah S1, tapi sarjana, magister dan doktor. Kemudian juga ada pendidikan vokasi, yaitu diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, magister terapan dan doktor terapan, ya. Dan yang terakhir profesi, pendidikan profesi, yaitu program profesi dan program spesialis. Nah, ini, ya, bagannya. Jadi politeknik itu menyelenggarakan D1 sampai dengan D4, kemudian juga bisa menyelenggarakan magister terapan dan bisa juga menyelenggarakan doktor terapan. Jadi pendidikan yang paling pure menyelenggarakan pendidikan vokasi ini adalah politeknik. Ya, politeknik ini terdiri dari berbagai rumpun bidang keilmuan, ya, tentunya keilmuan yang berbasis terapan. Kemudian juga ada akademi dan akademi komunitas. Kalau akademi itu pendidikannya bisa sampai diploma 4, tapi akademi komunitas itu sampai diploma 2. Akademi komunitas ini pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Jadi misalkan dalam satu daerah, kearifan lokalnya atau potensi daerahnya itu misalkan di bidang batik, maka akademi komunitas bisa dibuka di daerah tersebut untuk jurusan batik, ya. Atau misalkan di daerah itu banyak kendaraan, ya, kendaraan sepeda motor misalnya. Nah, itu bisa dibuka jurusan teknik sepeda motor. Jadi akademi komunitas itulah pendidikan yang berbasis potensi lokal, ya, potensi di daerah tersebut. Kemudian juga penyelenggara yang ketiga adalah kursus dan pelatihan, ya. Kita sering mendengar LKP, lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan singkat 1 bulan, 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Dan ke depan kursus dan pelatihannya akan dikembangkan menjadi program pendidikan 1 sampai 2 tahun. Kemudian penyelenggara pendidikan akademik, ya, itu yang kita kenal, ya, yang kita kenal ada 3. Yang pertama universitas. Universitas ini terdiri dari berbagai macam rumpun, ya, dan fakultas. Jadi universitas juga boleh menyelenggarakan pendidikan vokasi, tapi dibatasi jumlahnya hanya 20%. Kemudian juga institut ini boleh menyelenggarakan pendidikan vokasi maksimal 30%. Dan institut hanya terdiri dari 1 bidang ilmu. Dan yang ketiga adalah sekolah tinggi boleh menyelenggarakan pendidikan vokasi itu hanya 30%.
dan sekolah tinggi hanya ilmu satu rumpun ilmu ya yang boleh diselenggarakan oleh sekolah tinggi. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana ya perbedaan atau perbandingan lah ya bahasa gampangnya, perbandingan pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik. Jadi vokasi itu lulusnya itu bisa apa? Ya, bisa apa? Berarti kalau bisa apa kan basisnya berarti keterampilan. Ya, nah kalau akademik itu gelar dan ijazah. Sudah belajar apa? Kalau yang akademik, ya sudah belajar apa? Nah, sebetulnya juga vokasi juga dapat gelar ya. Kalau gelar vokasi itu yang diploma satunya gelarnya ahli pratama, kemudian yang diploma 2 itu gelarnya ahli muda, kemudian yang diploma 3 ahli madya, diploma 4 itu sarjana sains terapan ya SST. Kemudian S2-nya S2 terapan ya magister terapan dan doktor terapan. Jadi vokasi juga ada gelar. Nah, hanya dia ada kata-kata terapannya. Nah, apa yang paling berbeda ya? Kalau vokasi itu tujuannya adalah penerapan ilmu ya. Penerapan ilmu dan membangun kompetensi ya, kompetensi kerja dan produktivitas kerja lulusan. Nah, sementara kalau di akademik itu arahnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, kalau gampangnya kita bisa melihat bahwa kalau di akhir ya, di akhir pendidikan itu biasanya kalau yang politeknik itu dia menghasilkan karya. Ya, menghasilkan karya atau benda gitu ya, benda yang diciptakan gitu, dibuat ya. Nah, beda kalau sarjana itu S1-nya itu lebih kepada penelitian, bagaimana pengaruh ya, bagaimana hubungan. Nah, sehingga dia berbasis keilmuan, berbasis teori. Nah, tapi kalau politeknik itu lebih berbasis hasil karya. Jadi setelah lulus dari politeknik dia akan menghasilkan satu karya ya. Nah, kalau misalkan di teknik otomotif ya, mereka setelah lulus itu bisa membuat semacam mesin ya, simulator mesin gitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perbedaan yang lain adalah lulusan vokasi itu siap kerja. Kenapa siap kerja? Karena kurikulumnya, ya kurikulum vokasi itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Nanti lebih lanjut kita akan bahas ya lebih dalam lagi. Kemudian juga yang membedakan adalah kalau di vokasi itu belajar prakteknya 60 ya, teorinya hanya 40. Jadi lebih banyak teori lebih banyak praktek daripada teori ya, perbandingannya 60-40. Sebaliknya akademik itu 40 praktek 60 teori. Jadi berbanding terbalik belajar prakteknya. Kemudian juga pengajarnya rata-rata dari vokasi itu dari kalangan praktisi. Jadi menghadirkan dosen-dosen tamu dari perusahaan. Contoh misalkan mata kuliah perpajakan. Ini kebanyakan dosen-dosen perpajakan itu adalah diambil dari kantor pajak ya. Begitupun misalkan mata kuliah teknik otomotif ya. Itu lebih banyak mengundang dosen dari bengkel ya, bengkel resmi dan lain sebagainya ya contohnya. Nah, kemudian juga di vokasi ini peluang kerjanya sangat banyak ya. Dan biasa sudah ditunggu oleh industri. Nah, apalagi kalau tekniknya itu memiliki banyak relasi perusahaan ya, punya relasi yang banyak, apalagi ada politeknik yang memang dia membantu lulusannya untuk bekerja. Jadi ketika lulus alumni tidak dibiarkan mencari kerja sendiri, tapi dibantu oleh politeknik tersebut. Ya, jadi peluang kerja cukup besar di pendidikan vokasi. Dan ciri-cirinya kan memiliki MOU dengan industri tersebut. Ya, ada MOU tertulis bahwa perguruan tinggi ini atau politeknik ini menjalin kerjasama dengan misalkan Telkom. Ya, dan ketika terjadi MOU ini maka kegiatan-kegiatan kunjungan perusahaan, kegiatan-kegiatan pemagangan, kegiatan-kegiatan kunjungan industri dan sebagainya itu sudah
berjalan dengan baik. Ya, kalau istilah sekarang itu ada pernikahan ya antara perguruan tinggi atau pendidikan vokasi dengan industri. Ya, jadi pernikahannya harus harmonis ya. Jadi harus sakinah, mawaddah, warohmah, sehingga kedepannya akan terus berjalan sampai lahir ya, sampai lahir anak gitu kan, sampai keluar lulusan. Nah, ketika perguruan tinggi ini mengeluarkan lulusan, maka direkrut oleh perusahaan tersebut. Nah, itu konsep daripada pernikahan antara perguruan tinggi vokasi dengan industri. Jadi mulai dari membuat kurikulum, kemudian proses pembelajaran misalkan pemagangan, ya, kunjungan industri, sampai kepada penempatannya itu melibatkan industri. Nah, itulah yang membuat pendidikan vokasi ini betul-betul nanti ke depan akan sangat diminati oleh masyarakat. Kemudian kurikulumnya link and match ya, berbasis kompetensi. Link and match ini sebetulnya sudah dimulai dari tahun 90-an ya, ketika itu Menteri Wardiman, dan yang mempelopori pertama sekali link and match itu adalah LP3I ya. Ya, LP3I yang pertama kali mempelopori kurikulum link and match ini. Nah, ya, jadi kurikulum link and match itu konsep pendidikannya atau sistem pendidikannya menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Nah, berbeda dengan kalau di akademik itu lebih kepada kebanyakan teori-teori ya, pengembangan ilmu pengetahuan. Di teori 1 dengan teori 2 itu dibandingkan gitu ya. Kemudian teori 1 dibantah dan sebagainya. Itu ciri-ciri pendidikan akademik. Gimana Mbak Eli, apakah kita teruskan atau kita tanya jawab dulu? Boleh mungkin kita interaksi dulu sama teman-teman ini. Mungkin dari tadi yang disampaikan sama Bapak ada yang mau ditanyakan mungkin buat teman-teman. Kalau mau interaksi langsung juga boleh. Mau ngobrol langsung silahkan. Atau mau lewat chatbox juga boleh, nanti Kak Eli boleh bacain pertanyaannya. Nah, untuk sementara ini ada pertanyaan nih Pak. Ya. Namanya Minir, ini dari Salinda. Yang mau ditanyakan katanya itu di chatbox Pak. Kebanyakan lowongan kerja dari perusahaan itu banyak yang lebih membutuhkan lulusan pendidikan akademisi dibandingkan lulusan pendidikan vokasi. Nah, yang ingin ditanyakan bagaimana solusi mengatasi hal tersebut? Gitu. Baik, saya langsung jawab ya. Sebetulnya terbalik. Justru sekarang yang banyak dibutuhkan itulah pendidikan vokasi. Kalau kita lihat dari piramida ya, nanti saya akan tampilkan gambarnya, bahwa piramida itu adalah posisi yang paling banyak dibutuhkan, itulah lulusan daripada diploma 3 ya. Nah, jadi ya kalaupun banyak kebutuhan untuk bidang akademisi, itu mungkin untuk posisi-posisi yang yang sifatnya ini ya, lebih pengembangan tingkat karirnya lebih tinggi, ke tingkat asisten manajer ya. Nah, tapi bukan berarti lulusan politeknik tidak bisa langsung asisten manajer ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari data ini, sebetulnya yang lebih banyak dibutuhkan itulah pendidikan vokasi. Boleh lihat di lamaran-lamaran lowongan pekerjaan ya, sudah lebih banyak. Kita di LP3 Tasik itu setiap hari itu mendapat permintaan SDM ya dari perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan tenaga terampil ya. Contoh otomotif ya, itu hampir setiap bulan perusahaan di bidang otomotif meminta ke LP3I butuh tenaga mekanik ya, tenaga mekanik yang mampu melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan. Jadi jangan khawatir bahwa pendidikan vokasi ini sebetulnya lebih banyak ya dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nanti kita akan tampilkan ini ya, gambar piramida tenaga kerjanya. Oh iya Pak, ya di
Ya, jadi gitu ya Minir ya. Kalau misalkan informasi ini kalau perusahaan di Lombok kerja lebih banyak kalau Kelly pribadi juga setuju dengan Pak Rudi bahwa permintaan untuk SDM itu sebenarnya banyak mencari lulusan-lulusan vokasi karena penilaiannya adalah sudah tampil, ya Pak ya, sudah siap untuk bekerja. Iya. Gitu. Jadi apa yang dibahas oleh Pak Rudi adalah Indonesia ini kedepannya akan Gimana? yang tadi perlu dibahas Putus-putus suaranya ya? bahwa iya, Kurang jelas? kurang jelas suaranya. Atau saya lanjutkan dulu materinya ya? Ya boleh Pak, silakan. Lanjut aja ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada kurikulum vokasi itu berorientasi sebelumnya. Setelahnya. Oh ya. Ya, sebelumnya. Oke. Jadi kurikulum vokasi berorientasi industri itu maksudnya adalah bahwa antara perguruan tinggi dengan industri itu saling bekerja sama, ya, bersama-sama untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Nah, itu ada tiga ciri khas itu kurikulum kurikulum vokasi yang berorientasi industri. Yang pertama lah kurikulumnya memang link and match ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah kerjasamanya tertulis. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa apabila perguruan tinggi tersebut bekerjasama dengan industri, maka kegiatan-kegiatan kunjungan industri, kemudian praktek kerja, kemudian magang dan penempatan kerja itu sudah dikerjasamakan, ya. Jadi tidak perlu kita mencari lagi perusahaan yang lain ya. Sebetulnya juga kerjasama dengan industri tidak perlu banyak-banyak ya, sedikit tapi perusahaannya betul-betul besar ya dan setiap waktu membutuhkan SDM. Nah, kemudian juga fasilitas prakteknya ini lebih bernuansa industri. Jadi fasilitas prakteknya itu replika dari industri. Contohnya misalnya jurusan perhotelannya itu memang di dalam kampusnya itu ada lab perhotelan, ya, atau jurusan akuntansi maka di dalam kampusnya itu ada lab akuntansi. Begitupun jurusan misalkan otomotif ya. Nah, itu ada workshop yang didesain seperti layaknya sebuah bengkel ya, sebuah industri. Nah, sehingga ketika si peserta didik belajar itu betul-betul suasana industri itu terjadi gitu. Bahkan ketika praktek nanti kita mengajak konsumen ya untuk disimulasikan ketika masuk bengkel itu apa yang dilakukan ya, dan seterusnya sampai dengan pelayanan terakhir itu. Nah, itu tiga poin penting dalam kurikulum vokasi yang berorientasi industri. Kemudian juga nah, kita juga di Indonesia itu ada namanya standar kompetensi kerja ya, atau SKKNI ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ini dibuat dengan melibatkan industri ya, ditetapkan oleh Kemenaker, dan yang membuatnya adalah dari Kementerian Perindustrian, yaitu dengan mengajak industri-industri untuk meramu kompetensi ini dengan 3 komponen ya. Jadi kalau kita bicara kompetensi itu ada 3. Yang pertama adalah keterampilan, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah attitude. Dari 3 aspek inilah diramu menjadi standar, sebuah standar kompetensi kerja yang nanti akan menjadi acuan ya dalam penyusunan kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan ya maupun di perguruan tinggi.
dan juga sebagai acuan dalam kegiatan uji kompetensi. Nah, ke depan ini bahwa setiap perguruan tinggi itu harus memiliki, lulusannya harus memiliki namanya SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, itu dalam bentuk uji kompetensi. Ketika dia kompeten, maka akan mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP. Ya, BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan pelaksana uji kompetensinya adalah dari SLSP, ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, kemudian juga standar kompetensi ini lulusannya kemampuan lulusan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, itu ya, itu standar kompetensi kerja. Sehingga ketika perusahaan butuh SDM, dia akan melihat dari standar kompetensi kerja ini. Nah, kemudian juga ada namanya kerangka kualifikasi nasional ya, atau KKNI. Ini dimaksudkanlah untuk menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran. Jadi coba lanjut apa, Darian. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau kita lulusan SMU maupun SMK itu levelnya adalah level 2. Nah, jadi ada levelnya. Kemudian lulusan diploma 1 itu levelnya level 3. Diploma 2 level 4, diploma 3 level 5, dan diploma 4 itu level ke-6. Dan D4 ini setara dengan S1, sejajar levelnya, sama levelnya antara sarjana dengan D4 ya. D4 itu sarjana sains terapan. Kemudian di atasnya level 7 itu ada profesi ya, tadi seperti kantor akuntan publik, ada psikolog ya, ada dokter spesialis dan sebagainya. Di atasnya level 8 ada S2 terapan. Kalau di keilmuan atau akademik itu ada nama magister terapan. Dan S3 terapan itu namanya level terakhir, level paling tinggi itu adalah S3 terapan, yaitu spesialis ya. Dan kalau di akademik itu S3 doktor ya, doktor. Nah, jadi bisa dibuat kualifikasinya, levelingnya bisa. Nah, ini jenjang piramida tenaga kerja. Tadi sudah disampaikan sedikit bahwa kalau lulusan SD ya, itu kalau bekerja dia dikatakan dengan tenaga kasar. Ya, kemudian lulusan SMP itu dikategorikan dia juru teknik pembantu ya, juru teknik pembantu. Kemudian lulusan SMA itu kalau bekerja sebagai juru teknik ya. Nah, ini level keahliannya, juru teknik. Nah, kalau D1 tadi sudah disampaikan bahwa gelarnya ahli pratama ya. Itu namanya kalau di perusahaan itu teknisi, selevel teknisi. D2 sampai D3 itu teknisi. Nah, kemudian lulusan D4 itu ahli ya. Jadi ada ahli sarjana terapan itu ahli, dikatakan ahli. Kemudian spesialis dan spesialis 1 dan spesialis 2. Ahli sama dengan sarjana ya. Magister sama dengan spesialis 1 dan doktor sama dengan spesialis 2. Nah, itu jenjang piramida tenaga kerja. Jadi yang banyak dibutuhkan itu sebetulnya di level lulusan diploma 3 dan 4 ya. Itu kita bisa lihat piramidanya ya. Nah, justru yang sarjana ke atas itu lebih sedikit, lebih kecil kerucutnya yang diarsir. Nah, jadi sebetulnya kebutuhan itu bisa kita lihat di piramida ini. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas ya keuntungan kuliah di Politeknik. Nah, jadi tadi sudah dikatakan bahwa Politeknik ini menyelenggarakan murni vokasi, ya. Ya memang kalau ingin kuliah di bidang vokasi itu hanya di Politeknik yang paling sempurna, ya, yang paling sempurna implementasinya. Nah, kenapa? Karena memang dia memang
diprioritaskan oleh pemerintah ya untuk menciptakan SDM-SDM terampil. Nah, kenapa pilih Politeknik? Yang pertama karena kurikulum mengacu pada kompetensi kerja. Jadi dia berbasis keterampilan, berbasis pengetahuan, dan berbasis attitude. Ini tadi dilihat dari standar kompetensi kerja. Jadi kurikulumnya mengacu pada SKKNI. Halo. Ya. Halo. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Silakan Rezi. Ya Pak, lanjut aja Pak. Ya, silakan. Lagi tes suara. Rezi mau ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Tidak, lanjut saja. Lanjut ya. Lanjut, silakan Pak. Baik. Itu yang pertama ya. Jadi keuntungan kuliah di Politeknik itu kurikulumnya mengacu pada kompetensi kerja. Kalau bicara kompetensi itu ada 3, yaitu keterampilan, kemudian pengetahuan, dan attitude. Ya, keterampilan tentunya harus disesuaikan dengan bidang apa yang kita pilih. Kalau kita pilih jurusan akuntansi, berarti setelah lulus kita akan mampu menyusun laporan keuangan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan industri, juga menguasai perpajakan, ya, menguasai komputer. Kemudian berbasis juga pengetahuan. Ya, kita akan diajak nanti untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke perusahaan, ya, kemudian mengikuti seminar-seminar yang berbasis kompetensi dan keahlian, ya. Dan yang ketiga lah attitude. Jadi ini kombinasi antara hard skill dan soft skill. Nah, soft skill ini di Politeknik juga ditekankan sekali ya. Jadi gimana lulusannya ini mampu ke depan menjadi seorang leadership, ya, mampu melakukan kerjasama dalam satu tim, ya, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pengajar dari praktisi. Ketika kita diajar oleh dosen praktisi, maka ilmu yang kita terima adalah ilmu yang praktis. Jadi karena dia akan cerita banyak tentang pengalaman dia ketika bekerja di perusahaan. Bahkan yang menguntungkan lagi ketika kita punya dosen praktisi adalah dia ketika dia punya proyek-proyek, dia akan ajak mahasiswanya. Ini sudah terjadi ya. Jadi banyak dosen praktisi yang ketika dia dapat proyek, dia ajak mahasiswanya. Itu keuntungan. Biasanya kalau perguruan tinggi sudah bekerja sama dengan industri, maka dosen di perusahaan ini akan ikut mengajar di perguruan tinggi tersebut. Kemudian waktu kuliah singkat ya, dibanding S1, kuliah di Politeknik itu lebih singkat. Ya, kita bisa pilih diploma 3 atau diploma 4. Ya. Idealnya sih minimal kita kuliah itu diploma 3, ya, minimal itu. Karena kalau diploma 1, diploma 2 ini tadi ya levelnya masih di bawah dari lulusan diploma 3. Dan jangan khawatir, lulusan diploma 3 ini bisa melanjutkan ke S1, S2, dan S3. Tentunya yang kita ambil yang terapan. Pak, bisa nggak lulusan Politeknik ke akademi? Ya bisa, nggak ada masalah. Jadi lulusan Politeknik yang jurusan administrasi bisnis misalnya, lanjut S1 ke manajemen itu bisa. Ya, nanti dari S1 manajemen lanjut lagi ke S2, ambil jurusan magister manajemen. Ya, kemudian lanjut lagi ke S3 doktor. Hanya memang tidak linear, ya. Artinya tidak linear dari vokasi ke vokasi. Jadi dari vokasi ke akademik. Nah, yang dianjurkan oleh pemerintah itu adalah linear dari vokasi D4-nya, kemudian S2-nya terapan, S3-nya terapan. Hanya kendalanya memang masih sedikit ya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan S2 terapan dan S3 terapan. Setahu saya baru UGM ya dan Airlangga yang menyelenggarakan pendidikan S2 dan S3 terapan ini. Jadi secara waktu ya kuliah di Politeknik lebih singkat waktunya. Kemudian juga cepat kerja. Ya.
Jadi kalau kita kuliah di Politeknik ini mudah dapat kerjanya. Ya, kenapa? Karena perusahaan sudah tahu bahwa memang Politeknik ini melahirkan SDM yang siap kerja. Nah, apalagi yang sudah MOU dengan Politekniknya, pasti dia tidak akan cari kemana-mana lagi, pasti akan minta ke Politeknik tersebut. Dan biasanya itu sudah sudah dipesan ya dari tahun kedua, sejak dari semester ketiga atau keempat itu sudah dipesan oleh perusahaan. Nah, apalagi Bapak maaf tadi suaranya ke mute tadi sama Rezi nggak sengaja mungkin. Mikro. oh, Iya udah Pak, udah Pak. oh udah ya. Iya. Sampai di mana tadi? Ya, tadi cepat kerja ya, mungkin tadi terputusnya di bahwa lulusan Politeknik itu cepat kerja, jadi hanya kuliah 3 tahun, setelah itu bisa bekerja, sambil bekerja bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, tadi kita harapkan dia bisa lanjut ke S2 terapan maupun S3 terapan. Hanya memang kendalanya S2 dan S3 terapan ini masih terbatas ya perguruan tingginya. Tidak masih jarang lah yang menyelenggarakan S2 terapan dan S3 terapan ini. Kemudian juga pilihan jurusan lebih spesifik ya, lebih tajam dia. Kalau misalkan jurusan manajemen ya, kalau yang di vokasinya itu ada jurusan manajemen retail ya, ada jurusan manajemen logistik. Nah, jadi lebih spesifik dia, lebih cabangnya. Nah, kalau manajemen kan itu sebenarnya akademik ya. Nah, kalau vokasinya itu turunannya. Misalkan manajemen tadi ya, manajemen retail, manajemen logistik, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM. Nah, itu ya. Jadi pilihan jurusan lebih spesifik untuk di Politeknik ini. Nah, sekarang juga bidang-bidang kerja yang dimiliki perusahaan itu ada sebenarnya banyak lagi ya. Bapak hanya tampilkan di sini ada 4 ya bidang yang paling dibutuhkan saat ini itulah di bidang bisnis ya. Bisnis ini merupakan jurusan populer sepanjang masa ini yang pernah Bapak dengar ya. Karena memang peminatnya sangat banyak ya untuk jurusan bisnis. Peminatnya banyak, kebutuhan di industrinya juga banyak ya. Jadi kalau satu perusahaan itu ada 50 orang karyawan, itu setengahnya lulusan dari bisnis biasanya ya. Nah, karena kan bisnis itu profit ya. Jadi dicari orang-orang yang memiliki mindset bisnis. Nah, makanya jurusan bisnis ini betul-betul banyak diminati oleh lulusan-lulusan dari SMA maupun dari SMK. Seperti bidang manajemen ya, marketing, kemudian bisnis internasional, hukum bisnis ya. Kemudian yang kedua adalah keuangan ya, akuntansi dan perbankan. Semua perusahaan ya, semua industri itu pasti membutuhkan orang keuangan. Ya, jadi ini luas sekali, banyak sekali peluang kerjanya yang akuntansi ini. Ya, mana ada sekarang perusahaan yang tidak butuh orang akuntansi dan pajak terutama ya. Semua perusahaan sekarang wajib bayar pajak. Nah, itu memerlukan orang-orang yang mampu membuat laporan perpajakan. Ya. Kemudian komputer juga begitu. Sekarang sudah era digital, ya. Jadi kemampuan komputer ini mau tidak mau, suka dan tidak suka ini harus ya dimiliki. Dan ini memang diminati oleh semua perusahaan. Jadi kemampuan dasar ketika perusahaan merekrut itu akan lihat dari kemampuan komputernya. Minimal bisa komputer aplikasi perkantoran. Ya. Yang kedua bisa internet. Nah, jadi 2 kemampuan ini wajib ya dimiliki oleh lulusan dari perguruan tinggi, dan tentunya harus memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh
BNSP tadi ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang memang berlambang Garuda di bawah pemerintah. Kemudian juga di bidang retail dan properti ya sekarang juga tumbuh ya seperti supermarket ya sangat banyak. Itu satu supermarket yang besar tuh membutuhkan ratusan sampai ribuan tenaga kerja ya dari level pembantu ya, level staff sampai dengan level manajer ya, itu sangat banyak dibutuhkan. Jadi ketika berdiri suatu mall maka itu ribuan nanti SDM yang akan direkrut. Begitu properti ya, properti ini sekarang tumbuh berkembang ya. Dibutuhkan SDM yang mampu dalam bidang pemasaran propertinya ya, mampu dalam bidang marketingnya dan sebagainya. Nah, itu bidang-bidang kerja yang saat ini banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Sebenarnya ada beberapa lagi ya. Sini hanya dibahas 4 sampai 5 bidang ini. Lanjut. Nah, yang terakhir sebelum kita tanya jawab ya, ini Bapak ingin ngasih tip ya kepada seluruh peserta, bagaimana cara memilih tempat kuliah vokasi yang supaya kita tidak salah pilih ya. Kalau kita sudah minat nih misalnya ingin kuliah di vokasi, nah ketika kita datang ke perguruan tinggi tersebut, apa saja yang harus kita tanya ya. Nah, yang pertama tanya kampusnya itu lulusannya bagaimana. Apakah lulusannya banyak yang bekerja atau sebaliknya banyak yang nganggur? Ya, kalau perguruan tinggi tersebut itu mempublish lulusan yang sudah bekerja dan rata-rata di atas 90% yang bekerja, berarti itu bagus berarti ya, sudah sesuai dengan kaedah dari jurusan dari pendidikan vokasi ini. Kemudian pilih juga kampus yang banyak relasi perusahaannya. Tanya, ada berapa perusahaan MOU-nya? Ya, 100, 200 perusahaan. Minimal rata-rata perguruan tinggi yang bagus itu dia memiliki 100 sampai 150 perusahaan relasi. Ya. Nah, tanya. Tapi kalau cuma 5, 10, 20 itu sedikit. Ya. Jadi indikator pendidikan vokasi itu dari dari relasi perusahaan sangat perlu diketahui oleh kita yang sedang mencari tempat kuliah. Kemudian pilih kampus yang memang dosennya dari praktisi. Kita bisa tanyakan siapa aja tenaga pengajarnya, di mana bekerjanya, apakah sudah punya sertifikasi atau belum. Ya, jadi kalau dosen itu kalau perguruan tinggi tersebut 30 sampai 40% dosennya itu praktisi dan memiliki sertifikasi kompetensi, wah itu mantap ya. Nah, itu sudah sesuai dengan kaedah-kaedah daripada pendidikan vokasi ini. Nah, kemudian juga pilih kampus yang memperhatikan lulusannya. Banyak perguruan tinggi yang ketika meluluskan alumninya setelah wisuda itu hanya dibiarkan saja ya, tidak dibantu ya, tidak diarahkan untuk mencari pekerjaan, hanya sebatas bursa kerja. Tapi ada juga beberapa perguruan tinggi yang ketika lulusannya di wisuda itu sudah 70 sampai 80% bekerja. Nah, ya jadi kalau memang minat untuk kuliah di bidang vokasi, 4 indikator ini yang wajib ditanyakan oleh adik-adik semua. Ya, jadi sekali lagi ke depan ini kita akan menyaksikan ya bahwa perguruan tinggi vokasi ini akan diserbu oleh masyarakat Indonesia. Dan ke depan ini target pemerintah ya, ke depan kalau sekarang kan yang kuliah di vokasi itu baru sekitar 5% dari jumlah mahasiswa di Indonesia ya. Kalau di Cina itu jumlah yang ngambil vokasi dia angka 60%, cukup besar ya, apalagi di Jerman. Kalau di Jerman itu hampir 80% penduduknya kuliah di sekolah di vokasi, dan di Jerman itu kuliahnya 2/3-nya itu di industri. Kalau di Indonesia kan masih belum ya, paling di Indonesia sekitar 30% lah kuliah di industri. Tapi kalau di Jerman itu 2/3 kuliahnya di
industri langsung. Jadi sepertiga hanya di kampus. Makanya lulusan vokasi Jerman itu terampil semua. Dan di Jerman itu ketika usia sebelum lulus SMK ya, kalau di Indonesia itu mereka sudah diarahkan untuk pilih apa, apakah vokasi atau akademisi. Kalau akademisi itu menjadi peneliti ya, dia fokus mengembangkan ilmu. Kalau vokasi dia menjadi profesional. Ya, dia terampil. Dia menguasai ilmu terapan. Nah, itu yang terjadi di Jerman. Begitupun di Australia, Jepang, Cina. Sekarang sudah beralih, bukan beralih, memang dari dulu sudah mereka menerapkan vokasi. Yang sekarang sedang dikembangkan itu di Indonesia. Karena dari tahun 90 sampai sekarang itu belum terasa, ya, belum terbukti berhasil. Nah, maka sekarang dengan adanya Dirjen Vokasi yang khusus menangani tentang pendidikan vokasi ini, saya yakin pasti ke depan pendidikan vokasi ini akan maju dan berkembang. Apalagi sekarang sudah disampaikan pernikahan buat tinggi dengan industri. Berarti kan sudah mendapat dukungan yang cukup besar ya dari pemerintah. Dari pemerintah juga mereka menikah ya antara Departemen Tenaga Kerja dengan Departemen Perindustrian. Nah, ini saling bekerja sama. Bagaimana pendidikan vokasi ini bisa berhasil dilaksanakan di Indonesia. Nah, jadi kita lihat 5 tahun ke depan, bahkan target di 2030 memang bonus demografi ini betul-betul menjadi bonus ya, bukan malah sebagai bencana ya. Kalau pemerintah gagal mengantisipasi bonus demografi ini, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Tapi kalau berhasil menangani bonus demografi ini, di mana usia produktif tadi yang 70% itu bisa menjadi SDM yang terampil, maka diprediksi Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi negara maju ya, sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia. Nah, mungkin itu Eli ya yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi, ini kan hari Jumat ada pengumuman UTBK. Ya, kalau misalkan tidak lulus ya bisa mungkin alternatif adalah mengambil pendidikan yang berbasis vokasi supaya semuanya menjadi SDM terampil ya, tidak menambah lagi angka sarjana yang menganggur. Itu saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Eli. Silakan. Eli. Iya, Pak. Oke, makasih banyak, Pak. Jadi itu tadi ada pertanyaan nih, Pak. Jika Bapak sempat menyampaikan informasi lanjutan mengenai materi yang akan disampaikan. Kemudian Minir ini bertanya, apakah nanti materi-materinya Bapak yang tadi Bapak sampaikan bisa di-share ke peserta webinar nih, Pak? Oh, bisa. Nanti dari panitia aja kan sudah Bapak share ya? Ya, ada. Ini bisa dibantu nanti, bisa di-share ke peserta. Oh, gitu. Nah. Iya, jadi bisa ya, Minir ya, tenang aja nanti kita sharekan materi yang tadi sudah disampaikan sama Pak Rudi. Nah, buat teman-teman yang masih kurang klop nih mungkin rasanya pengen nanya tentang pendidikan vokasi sama dunia kerja. Karena tadi sudah disampaikan sama aku mau nanya dong, boleh nggak? Silakan, siapa? Kak, aku mau nanya, boleh nggak, Pak? Boleh, Puspita ya? Iya. Tadi kan Bapak ngebahas tentang kayak vokasi yang di Jerman itu kan udah ditentuin kan dari dia sejak SMA. Jurusannya apa gimana gitu ya, Pak. Sedangkan kan kalau di Indonesia kan nggak kayak gitu. Itu kan kalau misalnya kalau misalnya kayak gitu, itu berarti kita biar kita bisa bersaing di dunia kerja, dunia bisnis itu biar menyamai pendidikan yang di luar itu, alangan baiknya itu seperti apa ya? Makasih. Ya. Oke ya, silakan Pak, makasih Puspita. Jadi agar kita mampu bersaing di dunia kerja, ya tentunya kita harus memiliki pendidikan dan keterampilan tadi, memiliki kompetensi. Kuncinya adalah
ketika kita ingin menang dalam persaingan, kuncinya yang pertama adalah kompetensi. Apa itu kompetensi? Yaitu kompetensi orang yang memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki attitude yang baik. Itu kompetensi. Dan dibuktikan dengan sertifikat, ya, bahwa dia kompeten dalam bidang apa. Misalkan dalam bidang keuangan, atau dalam bidang komputer, atau dalam bidang otomotif. Nah, itu dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang tadi yang dikeluarkan oleh BNSP, ya, bisa dikeluarkan oleh BNSP maupun dari lembaga-lembaga sertifikasi yang lain, ya. Jadi tidak ada lagi yang lain, ya. Kalau kita ingin menang dalam bersaing, kita harus punya kompetensi. Nah, di mana bisa kita dapatkan kompetensi ini? Ya, tentunya di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis vokasi. Yang tadi Bapak sebutkan, bisa di politeknik, bisa di akademi komunitas, dan bisa kalau yang setingkat kursus, ya kursus dan pelatihan. Nah, di situ kita akan mendapatkan kompetensi yang kita inginkan. Nah, makanya kita tanya dulu, kita talentanya di mana? Bakat kita apa? Kita senangnya di bidang apa? Nah, cari pendidikan yang menjurus ke keinginan kita tersebut, ya, minat kita kemana arahnya? Apakah ke komputer, atau ke bisnis, ya, atau ke mana? Nah, gitu ya. Jadi sebelum kita pilih jurusan vokasi ini, kita kembalikan ke diri kita dulu. Kita ini minatnya di bidang apa, ya? Kalau misalkan kita lama nih di depan komputer, ya bisa berjam-jam, tahan berjam-jam depan komputer, bisa aja kita ambil jurusan informatika misalnya, atau akuntansi yang memang itu intensitas depan komputernya lebih banyak, ya. Nah, gitu ya. Jadi jawaban Bapak, kalau ingin menang dalam persaingan, ya fokus kepada kompetensi tadi, ya, skill, knowledge, dan attitude. Yang paling penting attitude ini, ya. Jadi hard skill dan soft skill. Dan sekarang juga ada namanya digital skill, ya. Jadi kemampuan digital juga kita harus kuasai ke depan ini, karena sudah era industri, ya, industri 4.0 tadi, ya. Ke depan sudah banyak perusahaan yang e-commerce, ya. Ke depan perusahaan sudah menggunakan digital marketing, ya, penjualan sudah menggunakan e-commerce, elektronik, semua sudah serba elektronik, dan semua sudah internet thing, ya, semua serba internet. Gitu mungkin jawabannya, Eli. Iya. Jadi intinya memang inovasi aja ya Pak, ya, mengikuti gimana perkembangan. Iya. Intinya kompetensi. Terus Pak, kalau misalnya nih kita di awal nih Pak, kan kita udah kayak nih, kita nih udah srek nih ngambil jurusannya, misalnya kita akuntansi nih, kita udah srek. Oh, misalnya dari pilihan pertama kita udah srek nih. Tapi kan terkadang kayak ada, kayaknya misalnya udah jalan berapa lama, udah setengah bulan, kayaknya aku salah ngambil jurusan gitu. Itu kayak gitu gimana Pak? Ya makanya kita dalam mengambil jurusan, kita harus balik dulu ke awal. Ya, kita ketika di SMA atau ketika di SMK, jurusan yang kita ambil apakah sudah sesuai gitu. Kalau ternyata belum, ternyata ketika di SMK kita ngambil jurusan RPL misalnya, komputer, ya. Nah, ternyata kita nggak suka gitu, passion kita nggak di situ. Maka kita cari lagi, apa nih yang kira-kira sesuai dengan kita gitu, minat kita apa, ya. Nah, dalam memilih jurusan itu kan banyak, ya, setiap perguruan tinggi itu ada webnya, cari di situ apa yang kira-kira yang cocok dengan passion kita, ya. Jangan sampai kita nggak cocok atau nggak suka kita paksakan, ini akan berdampak nanti kita yang bisa nggak selesai nanti kuliahnya, ya, baru setahun udah keluar gitu kan. Nah, jadi dalam menentukan jurusannya harus betul-betul, ya, harus dipikirkan matang-matang, dan jangan ikut-ikut teman, ya. Kalau teman pilih A, tanya kenapa kamu pilih itu. Nah, terus cocokkan sama kita sesuai nggak jurusan itu. Kalau nggak, jangan kita ikut gitu kan. Kita cari sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita, ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan di bidang akuntansi ini kita nggak suka hitung-hitungan, ya berarti kita kuliahnya nanti jangan cari yang akuntansi, cari yang manajemen misalnya, yang tidak begitu banyak perhitungan, atau cari yang
mungkin lebih banyak kalau kita misalkan pinter ngomong misalnya ya, pinter ngomong, misalkan ngelihat mic itu pengen ngomong aja misalnya. Nah, berarti kita ambil jurusan apa? Bisa PR ya, public relation, bisa komunikasi, ya kan? Atau ketika SMA atau SMK kita senang ngoprak-ngaprik sepeda motor misalnya, atau mobil, ya berarti ambil jurusan otomotif. Atau senang dengan main game misalnya, atau senang dengan komputer, ya ambil jurusan komputer ya. Senang merancang program misalnya ya berarti ambil. Dalam milih jurusannya harus hati-hati, harus betul-betul tanya diri kita, apa sebetulnya passion kita, apa sebetulnya bakat dan minat kita. Kalau ini sudah ketemu, diri sendiri digali mungkin Pak ya. Dicari tahu potensinya di mana. Kalau misalkan tambahan sedikit nih, kita misalnya di LP3I kan ada melalui proses tes minat bakat seperti itu. Mungkin jadi salah satu alternatif gimana caranya biar tahu passions kita tuh sebenarnya di mana sih, supaya ketika kuliah tidak salah pilih jurusan kayak gitu-gitu kejadiannya ya Pak ya. Ya. Ya tapi ya memang carilah jurusan yang memang banyak diminati oleh perusahaan, itu juga penting ya, itu pertimbangan yang kedua. Ya pertimbangan pertama, tanya diri sendiri, ini di mana bakat dan minat kita, kemudian perusahaan yang banyak membutuhkan itu di bidang apa, ya sesuaikan nanti dicocokkan gitu antara keinginan kita dengan kebutuhan perusahaan ke depannya. Nah kalau ke depan ini kan sudah serba digital ya, berarti pilih jurusan ke arah sana kalau cocok, misalkan bisnis digital, atau sekarang ada jurusan marketing digital misalnya, ya, atau yang mengarah jurusan administrasi bisnis juga kalau nggak salah ada tuh belajar tentang bisnis digital ya. Ke depan memang sudah harus dirubah kurikulumnya. Jadi sesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Gitu. Itu ya Puspita ya namanya. Bagus pertanyaannya. Iya. Iya, makasih ya Puspita ya. Bapak ini ada pertanyaan lagi. Ya. Ini udah deh pertanyaannya, itu dari Suryani. Suryani mungkin kalau mau langsung saja boleh. Ya. Jadi Pak, sambil menunggu Suryani ini mau ngasih pertanyaan, Eli mau share sedikit sama Bapak soal tadi Bapak sempat bahas soal yang sekarang ini lagi up to date banget nih Pak, untuk menikahkan vokasi dengan dunia kerja. Gimana? Bisa diulang? Enggak, yang tadi Bapak bahas. Tentang Bapak bisa dengar sore nih Pak? Tentang pernikahan itu ya, perguruan tinggi dengan industri ya? Iya, jadi tentang perguruan tinggi vokasi dinikahkan dengan dunia kerja gitu ya pembahasannya ya. Baik, Bapak akan jawab ya. Jadi ini memang menteri kita sekarang ini kan Mas Menteri ya. Beliau yang menciptakan istilah pernikahan itu ya, dan disambut oleh Dirjen ya, Dirjen Vokasi yaitu Pak Wikan ya. Nah, jadi sekarang ini kalau dulu kan kebanyakan MOU itu hanya tertulis ya. Setelah itu follow up-nya tidak ada, tindak lanjutnya tidak, kurang tajam gitu. Nah ke depan, jadi pernikahan itu tidak hanya sekedar di atas kertas ya, tidak hanya sekedar ketemu kemudian dipublish di media massa ya, tapi betul-betul pernikahan yang sesungguhnya gitu ya. Bagaimana pernikahan ini harmonis dan tercipta komunikasi berlanjut gitu Pak ya. Iya. Nah, nanti melahirkan apa yang dilahirkan ya itu dari lulusan-lulusan yang kompeten, yang memang lulusan itu dibutuhkan oleh dunia kerja itu, perusahaan itu gitu. Jadi lulusannya tidak dibiarkan gitu aja, mulai dari magang ya sampai dia betul-betul bekerja, itu betul-betul diterima oleh perusahaan yang MOU itu. Nah, sebetulnya panjang ada 9 ya konsepnya, tapi tadi sebagian sudah Bapak bahas ya. Kalau dibahas nih bisa perlu waktu 15 menit, sementara waktu kan sudah. Iya, singkat aja Pak mungkin ya Bapak. Tapi intinya adalah link and match itu. Ya. Jadi antara perguruan tinggi dengan perusahaan itu bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan
meningkatkan sumber daya manusia. Ya, mulai dari kurikulumnya, kemudian proses pembelajaran, proses pemagangan, sampai dengan proses penempatan kerja. Nah, perusahaan juga bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswanya, ya, bisa memberikan bantuan-bantuan fasilitas praktek, ya, berupa misalkan kalau otomotif bisa memberikan mesin, ya, dan si perguruan tinggi juga membuat laboratorium yang memang replika dari industri, ya, sesuai dengan kondisi di industri. Nah, ya, jadi setelah banyak lagi konsep-konsep pernikahan itu. Tapi pada intinya itu ya, jadi kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, gitu. Oke, Bapak mungkin terakhir boleh ya Bapak sebentar? Ya. Pertanyaan terakhir nih dari Suryani Al-Surya. Jadi kan Bapak bilang kita harus memilih jurusan yang sesuai dengan kita. Mungkin ada beberapa mahasiswa-mahasiswi di luar sana yang karena satu dan lain hal, seperti kata Suryani ini, dia tuh waktu itu tidak mau menunda lagi untuk waktu kuliahnya, tapi saat itu cuma ada satu jurusan yang tersisa yang bisa diambil sama dia. Kalau kayak gitu kira-kira menurut Bapak gimana? Apa diseriusin aja atau langkah yang dia pilih salah gitu atau gimana Pak? Kurang jelas ya, agak mendengung ininya, suaranya. Kurang jelas suaranya Pak ya? Jelas ya. Ya, singkat aja Pak, intinya apa pertanyaannya? Intinya. Iya, jadi intinya maksudnya dia apakah kalau dalam memilih jurusan, kemudian karena satu dan lain hal tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Lalu hanya ada satu jurusan yang bisa diambil. Menurut Bapak gimana untuk penyelesaiannya? Ya, jadi sebetulnya tidak perlu bingung ya memilih jurusan. Kita tinggal lihat, memang idealnya ketika kita kuliah itu kita sesuaikan dengan basic kita. Basic kita apa? Apakah IPS, apakah IPA, apakah teknik? Tekniknya apa? Apakah teknik otomotif, teknik bangunan, teknik mesin, dan sebagainya. Nah, kalau memang itu sudah cocok, ya tinggal kita cari kelanjutannya kemana gitu. Kalau IPS mungkin bisa ke akuntansi, bisa ke manajemen, ya bisa ke bisnis. Kalau teknik otomotif ya berarti kita ambil otomotif gitu. Kecuali kalau memang jurusan kita ketika di SMK atau di SMA itu tidak cocok, kita bisa alihkan, ya kita bisa tukar jurusan apa yang kita ambil untuk jenjang perguruan tinggi. Tentu sekali lagi ya tanya ke diri kita atau tanya orang tua, Bu kira-kira aku nih kalau kita bingung nih ya. Kalau kita bingung milih jurusan, tanya orang yang paling sering sama kita. Kira-kira cocoknya apa nih, kan gitu. Nah, baru setelah itu lihat, kira-kira peluang kerjanya ke depan gimana. Jangan sampai kita ambil jurusan yang sudah jenuh. Ya. Sudah jenuh itu artinya lulusannya tidak diperlukan lagi oleh dunia kerja, gitu kan. Ngapain? Oh, kita kan kuliah, lulus pengen kerja. Nah, jadi cari jurusan yang betul-betul memang banyak dibutuhkan di industri, ya. Nah, gitu, Eli ya. Iya Pak. Jadi gitu ya Suryani ya. Lebih ke kayak walaupun misalnya kayak kasusnya tadi, oh aku nggak punya pilihan nih karena waktu itu kejar target, terus nggak mau memilih ini memilih itu, ya sudah dijalankan. Kemudian ya disesuaikan dengan ini kebutuhan untuk masa depan aku apa gitu ya. Intinya betul. Setuju Pak, setuju. Ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin durasi kita ini selanjutnya kita masih sesi teman-teman marketing akan nanti sharing informasi buat peserta webinar hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Baik, penutup ya. Iya. Baik, sekali lagi Bapak menyampaikan kepada para peserta webinar ini, ya tentunya yang paling penting ke depan yang harus kita lihat adalah masa depan ya. Jadi masa depan kita ini sangat sangat penting. Ini harus kita pertaruhkan ke depan. Jangan sampai kita salah memilih jalur pendidikan, ya. Nah, mumpung sekarang pemerintah lagi lagi terus ya menggalakkan tentang vokasi ini kesempatan.
Dan dana juga yang digelontorkan untuk pendidikan vokasi ini cukup besar ya. Jadi ini akan mensupport perguruan tinggi di bidang vokasi. Ini akan membantu peserta didik ya, mahasiswa tentunya untuk belajar lebih baik lagi. Jadi itu, jadi kalau saran Bapak ya, ke depan ini peluang yang paling baik adalah pendidikan vokasi. Baik, terima kasih Eli ya, itu aja mungkin. Ya Pak. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang dari penyampaian maupun dari teknis tadi ya, mungkin ada gangguan. Iya. Jadi mohon maaf. Yang sebesar-besarnya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama.